Hai teman-teman, untuk part 1 dari episode Benedion hari ini ada hadiah total GoPay 200.000. Jadi masing-masing 100.000 rupiah untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya adalah, di manakah asal kampung Benedion? Lalu dia pindah berapa kali dan ke kota mana saja selama ada di Sumatera? Yuk dijawab yuk, ditunggu ya. Hey, kita berjumpa lagi di Sofina Talks You Are Love. Dan hari ini ada tamu dari Dolok Masihol, Benedion Raja Kuku. Akhirnya sampai juga. Horas kakakku. Horas. Harus tabur-tabur beras loh kalau nggak salah. Horas ya. Kalau datang tamu. Horas. Iya kan? Gitu, iya. Kamu masih hafal banget gak sih adat-adat Batak gitu? Kan kuliah di Jogja. Sikit-sikit aja jadinya. Masa sih? Iya, karena entah kenapa ya, ada rasa kayak, aduh nggak ngerti aku adat-adat Batak ini gitu. Ada nggak ngerti? Iya, maksudnya kayak anak-anak kayak yang di kampung itu ada yang kayak, aduh ribet kali ya adat ini ya. Jadi ada di rasa. Kampung mana? Maksudnya karena aku besar di kampung. Oh iya, oke. Terus misalnya mama datang ke pesta dan segala macam, terus dia aku harus diajak gitu, disuruh ikutkan, terus kayak aduh nggak ngerti aku ribet kali adat ini. Jadi kayak ada rasa antipati terhadap adat gitu dulunya. Dulu? Iya, justru Saunari. Iya, justru begitu dijauhkan dari itu, terus ke Jogja, jadi kayak oh ternyata adat-adat ini menarik ya. Jadi malah belajar. Itulah. Jadi malah belajar. Oh, ternyata beras ini tuh ada maknanya ya. Ternyata deke ikan ada makna. Ternyata Batak kan ada istilahnya dalihan natolu. Ternyata ini sebuah konsep masyarakat hidup bersosialisasi yang keren banget ya. Yang gitu. adalah tripod kamera. Iya, itu dalihan natolu. Iya kan? Dalihan natolu, iya benar-benar. Entah kenapa dulu waktu di kampung nggak ada rasa, misalnya orang tua tuh ngasih tahu Batak itu ada dalihan natolu, ini gini dan nggak ada. Apa sih gitu? Iya, apa sih? Buat apa gitu? Nggak ada manfaatnya kurasa gitu ya. Nah ternyata setelah dewasa, apalagi di Jogja kan, akhirnya mempelajari kan, oh budaya Jawa begini. Terus jadi membandingkan, di budaya Batak begini. Terus jadi kayak, oh ternyata menarik ya pelajaran budaya ini gitu. Kau sendiri anak keberapa sih? Aku anak kedua dari 4 bersaudara. 4, oke. Tapi anak laki-laki pertama karena atasnya kakak, cewek. Anak laki-laki pertama, walaupun kau urutan kedua, treatmentnya tuh tetap kayak anak laki-laki, tetap kayak anak pertama nggak sih kalau di keluarga Batak? Iya, betul. Apalagi aku cucu memang dari opung, cucu kedua, tapi kayak yang cucu pertama laki-laki kan. Panggoaran. Jadi kayak kau yang penerus keluarga, kau harus ngerti gitu-gitu. Kau pelajari ya, ayo ke pesta gitu-gitu. Jadi ada rasa-rasa gitu kan. Opunisi atau opusi? Bene, yang mana ya? Lupa. Itu ada bedanya lagi tuh. Kalau cucu perempuan, opung nisi Grace, kakakku kan namanya. Oke. Opungku opung nisi Sofi. Iya, tapi kalau anak laki-laki opung bene gitu, nggak ada nisinya. Batak grammar for you. Jangan salah ya. Iya. This is why orang Batak jago strategi, karena untuk ngafalin adatnya ada garis kerjasama, garis koordinasi. Jangankan soal adat, manggil apa aja kadang-kadang bikin pusing kan. Kalau salah kau bisa dibilang nggak ada adatnya ini gitu ya. Nggak ada yang ngajarin. Kenapa sih ya harus gitu banget ya? Ya itu makanya, tapi somehow kan sangat complicated itu. Begitu dilihat dari helikopter view kan jadi kayak keren banget ya gitu. Keren. Tunggu bentar, aku mau tes. Aku tuh sampai research karena aku kalau Simanjuntak nggak ada hubungannya dengan Raja Guguk. Kita tuh ke Pohang, Siahaan gitu kan. Raja Guguk tuh kan Aritonang. Betul. Pintar. Opu sungguh si mare-mare. Oke.
sekarang gini, aku mau tanya dulu karena aku download ininya, diagramnya ya. Belum tentu ngerti aku ini. Iya, jadi dari Raja Guguk itu nih, nanti aku kasih di sini. Oke, nanti kalian lihat. Raja Guguk itu kalau dibagi dua, kiri dan kanan ada manukol langit dan pinggan pasu. Oke. Betul, manukol langit dan kata pinggan Naomi. pasu. Oke, bener nggak? Betul. Oke, kau jangan betul-betul aja, nanti kau harus jelasin ini itu. masih ngerti. Oke, masih ngerti. Dari si manukol langit ini keluarlah anaknya 4, ya kan? Yaitu si Opu Palti. Ya. Ngetop banget sih si Palti. Opu Palti. Tagor Nilaut. Babiat Sosunggulon. Dan Tahal Niaji. Kau Tahal Niaji. Aku Tahal Niaji. Hebat lo tembakanku. Kok bisa sih, Kak? Karena aku lihat auranya Tahal Niaji. Ya, lalu di bawahnya kenapa Opu si Palti sama Tagor Nilaut nggak ada anaknya ya? Dari si Babiat Sosunggulon ada Sakar Ulu Balang, dan dari Tahal Niaji ini, dari Tahal Niaji itu ada Sakar Ulu Balang, ada Siahut Gara, si Godang Ulu. Kepalanya banyak. Jujur aku ngertinya cuma sampai Tagor Nilaut. Tahal Niaji. Di bawahnya itu kau nggak tahu? Nggak ngerti lagi aku. Ini soalnya ada panahnya. Karena sering kali ditanya, mungkin kan anak Raja Guguk tadi 2. Tapi kayaknya yang satu tidak punya anak laki-laki lagi, si Manukol Langit. Si Pinggan Pasu. Makanya seringnya ditanya, kau Raja Guguk apa? Opsinya 4 itu, Opu Palti, Tagor Nilaut, Babiat Sosunggulon, sama Tahal Niaji. Babiat Sosunggulon itu mouthful loh, susah loh itu. Iya. Coba ngomong 5 kali. Babiat Sosunggulon. Oke. Keren kita, Kak. Biar Batak. Bangga. Sudah terbukti. Cuma salah sekali aja tadi. Jadi Pinggan Pasu itu boru ya, cewek kali ya? Bukan, dia anak laki-laki, tapi dia tidak punya anak. Tidak punya keturunan. Jadi iya, tidak punya keturunan. Jadi berhentilah gitu. Di situ. Iya. Pinggan Pasu artinya piring berkat nggak sih? Iya, betul. Iya. Lucu ya? Iya, pinggan pasu. Pinggan buat pasu-pasu. Iya kan? Iya. Nanti yang ngerti komen aja di sini biar kita belajar lagi ya. Kakak kayaknya ternyata lebih ngerti bahasa Batak daripada aku ini. Karena aku udah bilang ya waktu syuting sama kau, yang ngertinya tuh karena opungku itu bahasa Batak untuk ketika mereka berantem supaya kami nggak ngerti. Ya kan lama-lama. Jadi belajar. Iya, lama-lama dipikirnya nggak ngerti, lama-lama tahu aku uang belanja kurang gitu. Kata opung boru atau apalah atau marah. Ngomongin mamaku misalnya, dititip terus anaknya, kerja aja dia terus gitu. Jadi orang dititip, orang negeri orang ngilek kepek. Nah, iya gitu. Tuh bahasa Korea Utara tuh, kayak gitu tuh ya. Dari Aritonang anaknya 3, Opu Sunggur, Raja Guguk, si Mare-Mare. Oke. Raja Guguk ada 4, kau Raja Guguk mana? Iya, begitu. Kalau dari asal muasal katanya semua dari Muara. Ya, dari Muara. Muara. Okay. Aku juga nggak tahu detailnya sih. Raja Guguk banyak dari Muara, tapi sekarang banyak juga yang Raja Guguk istilahnya lebih dikenal dengan daerah Huta Ginjang gitu. Huta Kampung Ginjang Tinggi? Iya, Huta Ginjang itu adalah bukit paling tinggi se-Danau Toba. Oke. Jadi kayak di situ banyak juga Raja Guguk gitu. Nah, saudaraku juga ada di Huta Ginjang itu. Jadi dulu selama masih di kampung, kalau orang tua mau ngajak liburan tuh ayo ke Huta Ginjang gitu. Itu kayak puncaknya ya? Iya, kayak puncaknya. Jadi kayak kelihatan gitu banyak sisi-sisi Danau Toba dingin. Terus ada jagung bakar nggak kayak di puncak? Ada. Terus Jokowi ada pernah. Kuda nggak tahu deh. Pokoknya Pak Jokowi pernah lah ke sana. Oh iya? Iya, pernah deh. Ke Huta Ginjang. Ada fotonya? Ada. Iya, nanti kita carikan juga ya. Oke. Jadi kau ini anak kedua dari 4 bersaudara. Betul. Lalu waktu kecilmu itu kayak mana itu di kampungmu itu? Di Dolok Masihul itu? Iya, kebetulan aku lahirnya di Dolok Masihul. Bapak waktu itu di situ masih guru honorer di sebuah sekolah lah. Nah, habis itu dia ikut untuk jadi PNS. Oke. Keterimalah dia jadi PNS, ditempatkanlah dia di Kabupaten Dairi. Oh, Dairi. Iya, Kabupaten Dairi, ibu kotanya Sidikalang. Tapi di bagian kampungnya lah, nama kampungnya Desa Pardamaian. Masih berdamai, desa yang berdamai harusnya. Iya. Sekitar masih sejam lah dari ibu kotanya Sidikalang, yang sangat-sangat desa gitu. Jadi biar kakak bisa bayangin desanya, sekolahku nih
ditutup pakai besi yang kayak apa Seng. bilang? Bukan besi yang masih kelihatan dari luar gitu loh. Apa sih bilang jejaring-jejaring besi. Oh, oke, Nah, oke, iya, setengah iya. tembok Iya. gitu. Nah, kami belajar di dalam, di luar monyet nontonin kami belajar. Monyet serius? Ada monyetnya? Iya, karena di samping itu hutan. Oh, Jadi lucu dong. makanya kok kayak monyet-monyet ngeliat, ih belajar orang ini, dipikir bisa lebih pintar gitu. Tapi anak-anak suka ngajakin main monyet nggak waktu itu? Takut. Jadi kayaknya monyet ini juga tahu kalau lagi jam belajar kami di dalam. Tapi begitu lonceng kami Teng, keluar, teng, teng. mereka cabut. Oh, tahu juga Iya, mereka. takut ditanya kali soal tadi. Kau ngerti nggak gitu? Ngerti nggak? Bodat. Gitu. Iya. Nggak ngerti si bodat ini gitu kan. Jadi kalau kami keluar mereka pergi, tapi kalau kami lagi Datanglah lagi. dalam suka nontonin. Jangan-jangan mereka menyerap loh. Iya juga ya. Jangan-jangan The Planet of Apes. Iya, udah ada di sana konkurennya film apa namanya, filmmu ngeri-ngeri sedap. Iya. Di sana ada yang bikin juga. Akka Gitu. Bodati. Akka Bodati Iya. membuat film. Iya. Tapi logatmu very Batak ya. Iya, karena masih sangat di kampung kan. Si dikalang banget ini logatnya sih. Iya. Nggak tahu sih logat apa ini ya. Yang penting di kampung lah gitu. Nah, aku di Kalau si dikalang ada gitunya aku rasa. Ada ya? Ada kayak ada penekanan mungkin gimana ya. itu ya? Gitu. Nah, akhirnya kami pergi dari sana itu situasinya juga apa bilangnya? Kurang Tidak damai. disangka. Jadi kan Kabupaten Dairi itu adalah perbatasan dengan Sumatera Utara dengan Aceh. Ya. Tahun 2000-an 2001 apa 2000-an akhir ada yang namanya GAM. Ya, ya. Gerakan Aceh Iya, Merdeka. iya, iya. Nah, karena serangan militer dan polisi gitu kan mereka kayak tersudutkan kan. Iya. Akhirnya mereka sembunyi di hutan-hutan areal perbatasan ini. Oke. Nah, satu kali ada info bahwa ada warga yang melihat mereka, kan mereka lagi sembunyi. Nah, warga penduduk desa kami ini dibunuh supaya nggak ngasih tahu mereka sembunyi di sana. Oh. Jadi tiba-tiba situasi jadi tegang. Oh. Jadi benar-benar chaos kan. Nah, sekampung itu, sedesa itu semuanya mengungsi. Oke. Nah, aku baliklah ke Dolok Masiul, ke tempat Opung. Oh. Gara-gara situasi itu. Oh, sekeluarga kan? Sekeluarga, sekampung tuh benar-benar kayak ada info itu jam 10 pagi, jam 6 sore udah nggak ada orang semua. Benar-benar kabur kayak serem kan. Iya. Tiba-tiba ada penduduk yang meninggal Iya, karena iya. katanya melihat Iya. GAM bersembunyi di hutan-hutan itu gitu. Nah, setelah mengungsi itu, opung kami nggak ngasih kami boleh pulang. Katanya pindah aja lah gitu. Oh. Nah, setelah itulah akhirnya Bapak memutuskan pindah sekeluarga, baru akhirnya pindah ke Tebing Tinggi. Tebing Tinggi itu tuh kayak kota Madia gitu. Dolok Masiul itu masih semacam kecamatan Oke. kecil. Terus menurut Bapak untuk sekolah di kecamatan ini kayaknya kurang afdol gitu ya. Mending kita pindah ke kotanya gitu. Sekitar setengah jam sih dari Dolok Masiul ini. Akhirnya pindahlah ke Tebing Tinggi dengan sekolah yang lebih bagus gitu. Buat semua, buat empat-empatnya. Iya, sekeluarga pindah gitu. Waktu pindah itu yang kau ingat apa? Ada rasa apa? Umur berapa waktu itu? Aku waktu itu kan umur kelas 4 SD, umur 11. Ya waktu itu sih umur 11 nggak gitu ngerti situasi ya. Jadi lagi situasi disuruh pindah, disuruh berkemas. Aku dan teman-temanku malah main kelereng di halaman. Sementara orang tua lagi panik, packing dan segala macam, kami main kelereng kan. Mau terbunuh kau kalau makan mainanmu itu. Kami bingung. Apa sih orang main doang gitu. Akhirnya kami dibubarin, dipukulin orang tua. Ayo mengungsi gitu. Kayak mamanya Naga Bonar. Jadi cacing dong nanti. Mati kau dibuatnya gitu ya. Jadi nggak terlalu ngerti sih situasinya sebenarnya. Oh iya. Nggak terlalu ngerti. Jadi nggak ada rasa panik kau rasa atau apa? Nggak ada, karena apa ya, nggak kelihatan kan. Sekitar tuh yang kayak mau bersiap-siap mau pergi kan kenal semua kan. Ini kenapa sih? Nggak ada orang yang aneh dari tadi. Kenal semuanya itu lucu. Iya kan? Semua mau pergi barengan iya gitu. Kan. Apa sih yang mengancam, orang nggak kelihatan gitu. Iya. Yang katanya meninggal dan segala macam pun kan belum datang ke kampung. Iya. Emang betulan nanti ngarang gitu kan. Jadi kayak nggak ngerti sih. Tapi waktu pindah kau marah? Karena kan itu tempatmu tadi udah ngerti daerah sekitar lah. Oh,
Kan pasti waktu nginep di Iya rumah juga opung, sih. nginap-nginap Iya. dulu, entah numpang-numpang kamar, entah numpang-numpang. Iya. Ada Kan nggak jelas kehidupan. betul, ada juga sih rasa itu, tapi mungkin karena masih kecil ya. Dan sebelumnya sering sekali setiap libur sekolah kan pulang ke tempat opung. Jadi anak-anak yang seumuran pun udah kenal. Oh. Iya kan, sudah. Not so bad lah ya. Iya, jadi ketika pindah kan kehilangan teman sebenarnya. Tapi kan di sini teman-teman yang udah kenal pun ada gitu. Jadi yang nggak kayak petualangan Sherina lah. Oh. Yang iya, dia nggak- pindah terus iya, sedih iya, kan. iya, iya. Ini ada kenal kok kawan-kawan yang Jadi not lama too bad juga. ya. Not too bad, nggak Oke. terlalu. Waktu ke tebing tinggi. Waktu ke tebing tinggi pindah dari situ ada, nah itu mungkin yang lumayan ininya ya, lumayan apa bilangnya ya, adalah sedihnya gitu ya, karena teman lamanya kan di Dolok Masiul, Iya. pindah ke tebing tinggi, temannya baru semua kan, tapi entah kenapa saat itu juga sadar, oh ini tuh secara level apa ya, sekolahnya dan segala macamnya kan udah jadi lebih bagus gitu, Iya. di kota dan segala Iya, macam. Seneng. Ya. Tapi memang ada rasa apa ya, aku ternyata tertinggal jauh ya dengan anak-anak gitu, karena di begitu pindah ke tebing tinggi akhirnya tahu bahwa ada yang namanya baca komik gitu. Hah? Suka bola gitu-gitu. Tadinya apa? Tadinya kan di kampung nggak ada, di kampung mah. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Tadinya apa? Tadinya kan di kampung nggak ada, di kampung mah kehidupan ya udah. Apa? Ya Pengen tahu. paling main kelereng gitu kan, Mancing ikan. Iya, main ke sungai gitu kan, nyari kodok yang bisa dimakan itu loh. Apa namanya, suite? Apa sih? Suike gitu kan, itu mainan anak-anak kampung kan. Tiba begitu pindah ke tebing tinggi ternyata baca Doraemon, baca Shinchan gitu. Suka Manchester United. Udah ngerti di sana. Iya, Oke. suka bola, suka Juventus gitu. Wah, aku ketinggalan banyak nih, aku harus mencoba ini gitu. Ada TV di sana, di kampungmu nggak ada? Ada sih TV, tapi yang baca komik-komik ini loh. komiknya. Iya, yang baca komik. Kalau TV sih kayak Shinchan nonton gitu kan, kayak Wiro Sableng nonton gitu, tapi baca komik yang enggak gitu. Nggak ada, buku tuh nggak nyampe ya? nggak Buku-buku Alex Media Komputindo nyampe. itu ya? Itu dia, nggak ada di kampung. Oh. Nggak nyampe di kampung. Pas pertama kali kau pegang buku itu, apa kau rasa? Aku kan akhirnya nggak ngerti kan bahwa ada yang namanya ngerental, nggak harus beli gitu kan. Jadi kayak kawan-kawanku kulihat, baca itu dia. Tapi aku kan nggak punya, nggak bisa lah aku ikuti dia ini gitu. Jadi ada rasa minder gitu. Nah, akhirnya sampai selesai pun aku nggak ikut baca. Cuman aku tahu, ternyata ada budaya ini di sini ya. Nah, yang bisa aku ikuti itu adalah suka bola. Oke. Suka bola kayaknya nggak butuh modal ini. Iya. Akhirnya, suka bola bisa nih. Bisa. Nah, ternyata untuk suka bola caranya adalah sering aja nonton bola. Oke. Nah, di rumah ada TV kan. Jadi sering aja aku nonton bola. Nonton berita, olahraga, ngikutin gitu. Nanti ke sekolah, kemarin Juventus kalah ya gitu kan. Ada bisa ngobrol. Bisa nih gitu. Berinteraksi sosialnya Betul. bisa. Jadi soal bola mampu mengimbangi yang komik-komik nih, sampai sekarang nggak ngerti lah. Jadi nggak pernah kau baca itu komik-komik punya kawan-kawan juga? Kalau dia bawa mungkin ku baca. Pinjamlah sebentar. Iya, sebentar. Tapi nggak yang jadi mengerti urutan gitu loh. Oh iya. Iya, jangan sampai ada orang dulu dijilidkan Iya, orang tuanya. Aku dulu kalau lihat kawan-kawanku dijilidkan, aku mikirnya gitu, kaya lah pasti nih ya mamanya bisa koleksi lengkap terus asli. dijilid gitu. Jadi mereka misalnya kalau ditanya nih, aku tentang siapa adiknya Shinchan gitu namanya, siapa namanya, nggak terlalu ngerti. Tapi Shinchan ceritanya kayak apa kebayang lah, Doraemon ceritanya gimana tahu lah gitu, tapi nggak ngerti detail. Oke. Di tebing tinggi sampai usia SMA. Sampai SMA. SMA Sampai negeri SMA. di sana ya. Negeri.
Kenapa tiba-tiba pikiranmu aku mau kuliah di Jogja jadi Zawa? Emang pernah sebelumnya kau menginjakkan kaki di kota Zawa? Salah satu kota di Jawa itu. Nah, mungkin karena tebing tinggi juga adalah kota madya ya. Ya level mungkin kota level 3 lah di Sumatera Utara. Pertama kan Medan, kedua Siantar, ya tebing tinggi dan yang lain lah gitu. Sudah terbiasa untuk anak SMA-nya itu tuh kuliah ke 3 universitas-universitas negeri top di Pulau Jawa lah gitu. Oke, itu sudah menjadi target gitu. Jadi misalnya seangkatan ada sekitar berapa ya, 8 kali 4 300 siswa gitu. Nanti akan ada 1 2 3 orang di UI, 4 5 orang di UGM, 1 2 orang di ITB gitu. Ada belasan yang masuk Unpad gitu. Jadi sebenarnya udah terbiasa, jadi kayak udah jadi tradisi lah gitu anak-anak kelas 2, kelas 3 SMA ini tuh rajin belajar untuk masuk itu. Salah satu dari itu. Jadi aku taunya melihat kakak-kakak senior. Oke, antara UGM, ITB, Bang, Ari ITB, Bang. Biasanya kan abang-abang gitu kan ya. UI, ITB, UGM, UI, UAA. UI. Sama Unpad pakai M. Unpad. Apa yang di Semarang? Undip pun masuk. Itu lucu ya. Unpad tapi Undip bisa ya. Iya. Ini orang Batak ya. Gimana sih lidahnya? Undip bisa. Di Solo apa UNS gitu loh. Pokoknya negeri-negeri di Jawa lah. Tapi kau targetnya UGM aja atau kau daftar beberapa? Targetku 3 besar itu, UI, ITB, UGM. Oke, yang dapat? Yang dapat UGM. Yang pertama kali ku tes adalah UI, nggak keterima. Akhirnya nyoba UGM, keterima. Habis itu jadwalnya ITB. Sebenarnya aku sangat pengen ITB. Ya dong. Iya, betul kan. Abang-abang Batak kan kalau udah pakai jaket alma mater ITB. Jurusannya udah aku tahu, ini katanya bikin kaya. Iya. Teknik pertambangan. Ngecengin anak-anak dari kampus sebelah pun pede kan. Iya. Pakai jaket Katanya alma teknik mater. pertambangan bikin kaya. Wah, ini aku belajar gitu. Nah. Ternyata setelah gagal UI Teknik Industri, keterima UGM Teknik Industri, mau coba ITB, udah keterima. Terus ternyata formulirnya mahal. Oh, formulirnya mahal. Iya, paling mahal dia. ITB. Iya. Aku masih ingat harganya semuanya. Berapa? Kalau UI harganya 250. Mahal loh. Formulirnya waktu itu. 2009. Oke. UGM itu 175. Oke. Formulirnya. ITB 750.000. Masya Allah, serius? 3 kali ITB, 3 kali UI. Serius? Iya, untuk daftar bisa ujian aja. Formulir doang. Ya pantas lah abang-abang itu dulu kalau pas jalan kita lewat warung, Dek, abang ITB deh. Gitu katanya. Bener. Zaman dulu tuh, kan aku umpar ya pakai M ya. Jadi kalau jalan pulang gereja atau entah lewat, kan biasanya suka habis gereja suka ke Lapo lah kan gitu atau apa, abang-abang itu Batak-Batak. Dek, abang ITB loh, Dek. Gitu. Kayak gitu Merlinya. Gitu. Ya zaman aku ya, itu kan tahun 94-an gitu. Abang ITB deh. Nggak ada yang pakai ikat di kepala. Ada anak dong. ITB. Ada. Ada, jelas ada. Ada ya. Iya, jadi mereka kayak ada merasa, kapan kau sama abang yang sama-sama di Umpar itu? Abang ITB gitu. Ya, wis. Iya. Padahal mukanya Batak kali kan? Amuba. Asli muka Batak. BTL. Iya. Oke, jadi masuklah UGM. Masuklah di UGM. Boleh sama mama bapak? Mereka sih sempat bilang setelah keterima kan, mungkin nggak punya bayangan juga ya, karena kan kakakku kuliahnya di Unimed, Medan. Iya, masih Sumatera. Masih Sumatera, jadi kayak ekspektasi biaya kuliah segitulah ya. Nah begitu aku keterima di UGM, selamat ya gitu. Baru aku kasih tahu, ini biaya yang harus disiapkan supaya aku daftar ulang gitu, daftar ulang ke UGM. Baru setelah mereka lihat, baru muncul diskusi. Ternyata mahal ya, Mang gitu. Belum lagi tiket pesawatmu ke sana, belum lagi uang kosmu nanti gitu, mahal ya Mang. Kayak mana lah ini? Terus aku bilang, tapi aku udah keterima, aku bilang. Terus dia bilang, bisa sih nanti kami memang kayaknya berjuang, nanti bapak kita istilahnya PNS, kan ada istilahnya kita ambil gajinya duluan. Advance gitu kan. royalty. Iya. Nanti gajinya memotong cicilan itulah kan. Kita ambil gajinya duluan, kita utangi. Tapi problemnya adalah nanti 2 adikmu nggak bisa kuliah karena uang udah habis, utang udah numpuk gitu.
bisa kau kuliah di UGM tapi nggak ada nanti adikmu ini kuliah gitu. Nah entah kenapa mulut sok-sokan ini bilang ya udah mama kuliahkan aku di UGM. Kan aku sama adik bedanya kan 5 tahun. Berarti nanti ketika adik masuk kuliah aku udah lulus. Nanti aku kerja, aku bantu mama kuliahkan 2 ini. Itu sales pitch-mu? Iya, itulah. Sebenarnya asal bacot aja. Iya. Yang penting keluar aku dari sini. Yang penting keluar gitu. Okay. Nah, akhirnya orang tua, ya udahlah kita usahakanlah gitu. Makanya setelah itu lulus, benar-benar mikirin tuh juga jadinya bantu orang tua nguliahin adik. Gitu. Tapi selama kau kuliah itu termasuk yang harus kerja sampingan gitu-gitu nggak? Atau enggak dari sih. mama bapak komit dan selalu ada? Komit dan selalu ada. Aku juga sempat nggak punya otak lah gitu. Minta laptop gitu, nggak mikir, mak harus butuh laptop, diwajibkan dosen gitu. Unik kok, usaha nipu kolot. Iya betul. Minta handphone mak, handphoneku udah nggak bisa nih. Ibendel kali kau ya. Adalah momen-momen gitunya. Kasihan kau sama mak bapak. Makanya, abis itu adalah momen study tour ke Malaysia dan Singapura. Dari semacam apa bilangnya, osisnya kuliah apa bilangnya ya? Senat. Iya, senatnya gitu ada. Sekarang kan BEM. Iya, yang jurusan bilang, ayo kita yang mau dan mampu jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia. Kata kuncinya yang mau dan mampu. Aku bilang sama mamaku, wajib ini mah. Kau betul-betul lah kau ya. Wajib ini, harus ikut. Kalau enggak nanti nilainya jelek. Diberangkatkan lah aku ke Malaysia dan Singapura. Ih asiroha loh. Itulah. Aku mikirin mak bapakmu. Itulah semester 1-2-nya. Semester 3 apa semester 4 aku pulang pertama kali. Oke. Entah gimana ceritanya, mama ngasih list lah utang-utangnya. Inilah utang di koperasi sini, ini untuk memberangkatkan kau ke Singapura, Malaysia. Ini utang di koperasi ini untuk beli laptopmu ya, gitu. Ini utang di sini, handphonemu itu, gitu. Dalam hatiku, ih kok jadi banyak kali utang mamaku ini, gitu. Kau nggak ada bayangan, Iya, pokoknya ada aku bayangan, mau gitu. carikanlah, pokoknya ada lah itu duit entah di mana di langit-langit. Makanya setelah itu balik lagi ke Jogja, baru akhirnya berjuang beasiswa. Untuk membantu, dapatlah beasiswa. Dapat beasiswa. Beasiswa ini lumayan membantu lah gitu. Iya dong. Iya, jadi kayak semester 1-2-nya sih yang benar-benar ya namanya orang kampung kan tiba-tiba. Udah lihat. Iya, udah lihat kan. Partai. Bayangkan aku satu SMA kalau nggak salah 7 mahasiswa yang keterima di UGM. Aku pertama kali punya laptop. Wih. Di antara mereka. Iya, padahal orang tua mereka lebih sukses. Itu namanya kau nggak tahu diri. Pertama kali punya laptop kan bangga aku. Mau main game, ayo main aja di laptopku. Pertama kali ke luar negeri punya paspor, ke Singapura aku bos. Padahal lebih dekat pun dari kampung. Makanya iya dari juga Jogja. ya. Iya juga dari Medan. Kenapa nggak dari dulu kau berangkat? Makanya. Naik kapal pun bisa, kayak opungku dulu. Oh iya betul, kapal. naik kapal langsung. Iya. Gitulah. Foto-foto lah. Foto-foto. Masih ada fotonya? Ada kayaknya. Cuman dandananku jelek. Sekarang udah membaik ya. Yang lucu lagi gini lah. Ini memang karena budget kan pas-pasan. Sementara yang ikut ke study tour Singapura dan Malaysia ini kan anak-anak orang kaya juga kan. Oh iya, ya kan yang mau yang mampu. Iya, style mereka kan bagus kan. Sementara waktu itu entah kenapa aku merasa sepatuku yang bagus adalah satu sepatu. Ku pakai ke Singapura. Aku nggak ngerti kan. Kawanku pas di pesawat bilang, kau ke Singapura kok pakai sepatu futsal? Nah waktu itu nyobanya pertama kali karena belum tahu bahwa stand up comedy ada komunitas dan segala macam. Aku coba di Malam Api Unggun kelompok mahasiswa Katolik Teknik. Panitia bilang ada yang mau menampilkan sesuatu gitu. Langsung. Aku bilang aku mau coba stand up comedy. Gitu. Aku coba lah di sana. Terus nggak lucu lah.
Untuk membuat komedi itu ada teorinya, ada yang namanya premis, ada yang namanya setup, ada yang namanya punchline gitu. Terus, bisa dipelajari nih. Berarti kau nggak baperan dong? Iya. Enggak? Enggak. Mungkin baperan tapi sehari. Ada kejadian lain nih kan, terus aku pikir, ih kok gitu dia segala macam. Tapi besok udah lupa. Jadi ketemu lagi biasa aja. Gitu. Tapi kan kau nggak lupa waktu dibilang nggak lucu sama Mas Pongki waktu di stand up. Nah itu memang nggak mungkin dilupakan. Kayak mana sih ceritanya, coba kasih tahu dulu sama pemirsa Sofi Nafisa. Kau ngapain di Jakarta itu? Benci kali aku sama Mas ini. Setelah eliminasi itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Galau.